Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Haryanto, calon guru penggerak angkatan 4 dari Ponorogo, dan beliaunya Bapak Amin Tohari selaku pendamping praktek kelompok saya atau juga pendamping praktek dari saya sendiri. Untuk kali ini saya bertugas karena modul 1 itu saya selesai, maka saya berkewajiban atau mempunyai tugas untuk pengimbasan apa yang diajarkan dalam modul 1 itu kepada rekan-rekan sendiri di sekolah tempat saya mengajar. Untuk sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang modul 1 ya. Modul 1 itu yang 1.1 itu tentang kilas balik pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan ini adalah implementasi di kelas, bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai landasan pendidikan, sudah kesepakatan bahkan ya, bahwa pendidikan itu di Indonesia itu landasan atau pedomannya itu adalah berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu dengan judul saya itu aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas. Ini sudah berupa implementasi. Sebelumnya masuk ke materi, kita ingat bahwa biografi Ki Hajar Dewantoro itu lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama kecil Suwardi Suryaningrat, putra dari GPH Suryaningrat atau cucu dari Sri Pakualam III. Nah, ini ya, beliau adalah kaum bangsawan ya, atau ningrat. Jadi Suwardi Suryaningrat merupakan keluarga bangsawan. Sebagai keluarga keraton, Suwardi Suryaningrat mendapat kesempatan mengenyam pendidikan bersama putra-putri Belanda. Karena zaman dulu itu kebijakannya kolonial, itu yang anak-anak keraton itu berhak untuk masuk di sekolah milik kolonial bersama putra-putri Belanda. Pendidikan pertama yaitu ILS atau Europe Lager School, atau disebut sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, ya, mungkin sekelas SD ya. Kemudian Suwardi Suryaningrat melanjutkan ke Stovia, School Taught Operating for Indonesian Arts. Sekolah ini merupakan sekolah dokter, sekolah dokter Jawa pada saat itu. Karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, beliau akhirnya memutuskan untuk keluar atau tidak tamat. Kemudian beliaunya terkenal dengan tokoh pendidikan di Indonesia. Ini landasan pertamanya, yaitu definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nah, ini kita garis bawahi. Budi pekerti di situ kekuatan batin, karakter, pikiran, ya, kemudian intelek dan tubuh anak. Tubuh anak itu maksudnya tumbuh kembang anak. Maksudnya anak harus juga tumbuh dengan keadaan sehat, sesuai pertumbuhan secara alami atau sesuai usianya. Bagian-bagian ini tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Ini saya kutip dari bukunya Husnan 2016 halaman 90. Berikutnya ajaran Ki Hajar Dewantoro yang kita yang kita tahu selama ini ya, mungkin ini juga tidak baru. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa tuturi handa yani. Ing ngarsa sung tulodo itu artinya jika kita seorang guru berada di depan, harus senantiasa memberi keteladanan, baik bertutur kata, berpakaian, bagaimana cara belajarnya dan sebagainya, harus dapat dicontoh oleh anak didik kita. Kemudian untuk ing madya manungkarsa, di tengah membangun motivasi atau gagasan atau ide-ide atau inovasi, kreasi dan sebagainya. Kemudian tuturi handayani, di belakang memberi dorongan.
Ya, jika guru itu berada di belakang harus memberi dorongan kepada peserta didik dan menjadi driver. Ini yang penting ya, driver itu ibarat kita kalau perahu ya. Perahu itu kan nyetirnya di belakang agar tidak salah arah. Ya, ini drivernya saya garis miring karena saya cetak miring. Karena semakin kesini atau semakin lama belajar, anak itu tentunya sudah mendapatkan informasi, pengetahuan, ilmu yang banyak. Nah, di situ dia juga mempunyai peluang untuk salah arah. Karena pinter itu tadi ya, dia juga berpeluang untuk salah arah. Ini adalah tugas dari guru, ya, untuk menjadi drivernya agar dia tidak salah arah. Berikutnya ajaran lain, ya, Ki Hajar Dewantara selain semboyan ing apa ini tadi, ing aso Tulodo, ing Madya Manungkarso, Tuturi Handayani, ada lagi yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara itu yang saya garis bawahi bukan penganut tabula rasa. Teorinya John Locke bahwa anak ibarat kertas kosong yang membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Ini Ki Hajar Dewantara tidak aliran seperti itu. Ya, Ki Hajar Dewantara yang dianut adalah bahwa anak sudah mempunyai kodrat masing-masing, sehingga tugas guru adalah mendidik agar anak tersebut menjadi baik dan selamat di hari depannya, baik dunia maupun akhirat. Jadi anak itu sudah mempunyai semacam kodrat atau garis tangan ya ibaratnya. Nah, ini adalah aliran pikiran Ki Hajar Dewantara. Tugasnya adalah mendidik, menuntun agar anak itu menjadi baik selamat di hari depannya, baik dunia dan akhirat. Ini adalah tugas guru. Tentunya kita juga seperti Ki Hajar Dewantara itu tadi pertemuan kita. Nah, berikutnya pusat pendidikan. Nah, pendidikan itu ada 3 pusatnya: pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, 3 pendidikan di masyarakat. Ini penting. Kenapa? Ini juga tidak bisa dipisahkan. Anak dididik di keluarga yang baik, dia keluar lingkungannya tidak baik, juga berpeluang untuk bagaimana? Menjadi anak yang tidak baik. Di sekolah, kalau sekolah tentunya juga dididik yang baik-baik. Tapi lingkungan sekolahnya itu, bagaimana dia bergaulnya, bagaimana dia cara belajarnya, bagaimana dia mendapat masukan dari siapa saja, ini juga perlu diperhatikan. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara aktivitas setelah tidak tamat sekolah. Nah, itu karena dari Sofia sakit itu, beliaunya satu menjadi jurnalis di beberapa media. Kemudian yang kedua, menulis, pada umumnya mengkritisi sikap kolonial terhadap pribumi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mendirikan sekolah taman siswa tahun 1922. Dan keempat, berjuang melalui organisasi dan pendidikan gerakan politik. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pada saat itu mendirikan sekolah itu adalah pergerakan politik sebenarnya. Pergerakan politik yang bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Nah, pokok filosofi Ki Hajar Dewantara budi pekerti intelektual tumbuh kembang anak. Nah, ini sebelumnya kembali ini dulu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu karena pernah belajar di sekolah kolonial, itu beliaunya merasa tidak cocok karena ya, pendidikan kolonial itu satu, dia itu menganggap, intinya ya, menganggap bahwa dia itu merasa lebih berharga daripada orang-orang pribumi, maka beliaunya bertindak sewenang-wenang terhadap orang pribumi. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak disetujui oleh Ki Hajar Dewantara. Itu nanti saya jelaskan di berikutnya. Kemudian, nah sekarang kita ke karakter pelajar Pancasila. Nah sekarang ini ya, yang dicetuskan atau yang didorong sebagai guru itu adalah membentuk anak yang mempunyai karakter pelajar Pancasila, yang ini adalah merupakan ejawantanan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, ini yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Guru
wajib mencetak itu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, artinya kita tetap berpikiran global walaupun berbeda-beda, tidak sempit pikirannya. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Kemudian yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, mandiri. Saya kira yang kita kalau gotong royong mungkin sudah berkebinekaan global, sudah paham. Bernalar kritis artinya kalau sekarang ini ada informasi itu kan datang banyak, baik dari dunia internet maupun dari dunia apa saja. Jadi anak itu kalau dia mampu mencerna ya nalarnya, dia akan berpikir memakai nalar tersebut bahwa informasi itu benar apa tidak. Kemudian dia mencari-cari ya, untuk mencari kebenarannya itu adalah bernalar kritis. Ya, terus kemudian ini perbedaan pendidikan era kolonial dan taman siswa. Ini sudah pendidikan taman siswa. Yang pertama, pendidikan kolonial itu mengajarkan intelektual semata. Lalu di taman siswa mengajarkan budi pekerti di samping kecerdasan intelektual. Ini adalah gerakan ya, gerakan perlawanan bahwa beliaunya membentuk kurikulum yang tidak ada atau yang tidak cocok untuk orang Indonesia, yang tidak ada di kurikulum kolonial. Kemudian yang kedua, mendidik model kolonial. Nah, ini yang taman siswa mendidik sesuai adat ketimuran. Kemudian yang ketiga, kolonial menganggap bahwa bangsa Eropa lebih tinggi derajatnya dibanding pribumi. Ini kalau kita kenal dulu pelajaran sejarah, karena memang di sana seperti itu ya. Suku Arya ya, suku Arya memang merasa bahwa dia itu derajatnya lebih tinggi dibanding kita. Kemudian yang ketiga, taman siswa mendidik bahwa manusia itu sama dan setara derajatnya di dunia. Ini diajarkan. Kemudian yang keempat, melakukan sistem hukuman jika melanggar. Ini kolonial. Yang taman siswa melakukan sistem asa, ase dan asuh serta mongti namong. Ini beda. Berikutnya, pendidikan kolonial yang kelima bertindak semena-mena terhadap pribumi. Yang taman siswa saling menghargai antar sesama, baik itu orang Belanda, baik itu orang pribumi, ningrat maupun tidak, itu adalah sama. Berikutnya, pelajar Pancasila ini tadi saya jelaskan, bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat menyempurnakan hidup anak-anak kita. Beranjak dari tujuan utama Merdeka Belajar, yaitu guru penggerak merupakan motor untuk mencapainya. Capaian itu mewujudkan pelajar yang Pancasila. Indikatornya apa? Nah, itu tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kita berkewajiban mendidik anak untuk mempunyai sifat itu yang merupakan karakter pelajar Pancasila. Keenam karakter itu harus muncul pada peserta didik ketika mereka lulus dan terjun di masyarakat. Nah, ini adalah keterkaitan nilai dan peran guru penggerak terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara adalah merupakan representasi dari apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi, karakter pelajar Pancasila itu adalah lanjutan atau pengejawantahan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita mencoba berpikir menganalisis pemikiran Ki Hajar Pancasila, karakter pelajar Pancasila. Nah, itu pemikiran Ki Hajar Dewantara intinya kan ada tiga itu. Satu, budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter. Di pelajar Pancasila masuk beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, ini karakter ya. Kemudian gotong royong, ini juga karakter. Ini sudah terjawantahkan menurut saya. Terus kemudian pikiran dan intelektual, bernalar kritis, kreatif, mandiri, sudah terjawantahkan. Terus kemudian yang ketiga, perkembangan tubuh, belum. Menurut saya pelajar Pancasila ini belum. Mungkin nanti disampaikan oleh Pak Matur Hari ke Pak Nadiem nanti. Apa itu? Perkembangan tubuh seharusnya bagaimana? Pelajar Pancasila itu ditambahi bagaimana? Menjadikan anak yang sehat dan bugar. Ya, jalannya guru olahraga. Ya, nek sehat dan bugar kuwi iso belajar kok dindi atau badannya kuat untuk belajar tahan lama. Nek ora sehat
ya mesti sedikit-sedikit jadi pelajar Pancasila itu menurut saya penghijauannya perkembangan tubuhnya ini belum amin tuh hari ya, jadi menurut saya masih kurang satu, mendidik anak menjadikan anak mempunyai tubuh yang sehat dan bugar. Nah, kemudian ini implementasi dalam kelas biasa nomor 1 adalah menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP, 3 melakukan penilaian, yang keempat adalah melakukan evaluasi. Ini saya kira sudah menjadi tugas guru sehari-hari. Nah, ini contoh saya di kelas pada saat kebugaran jasmani kemarin di kelas 4 ya, komponen kebugaran jasmani yang diajarkan ada kekuatan, ada kelincahan dan kecepatan. Ini maaf ini contohnya kejurukan karena saya memang mengajar kejurukan. Karakter pelajar Pancasila yang dimasukkan 1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, harus memulai dan sebelumnya harus berdoa. Kemudian yang kedua, gotong royong. Gotong royong nanti dalam desainnya ya, desain pembelajarannya nanti harus ada sistem kerjasama. Terus yang ketiga kreatif, yang keempat juga mandiri. Nah ini pertama identifikasi peserta didik. Ini bisa diklik oleh teman-teman. Berapa kali seminggu berolahraga? Olahraga yang teman ini. Apakah kamu suka jenis olahraga permainan? Dan gimana? Lebih ramah. Bertanya-tanya. Bapak Ibu adalah nantinya adalah calon. Sekarang sudah proses mendaftar tapi tidak lagi Ponorogo ya. Nah sekarang kita coba peran guru penggerak. Yang pertama yaitu nanti kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita pada saat mengajar di kelas itu otomatis kita pemimpin pembelajaran. Pemimpin yang bagaimana? Tentunya adalah pemimpin yang kreatif dan mandiri. Kemudian yang kedua penggerak komunitas praktisi. Yang aktif membuat komunitas belajar entah di KKD, entah di pembelajaran apa berenang gini-gini tuh berenang. Cara pengawas itu cangkruan nih, apa itu yang namanya webinar itu loh. Nah, webinar, membuat komunitas webinar itu. Terus kemudian yang ketiga coach bagi guru lain. Coach di sini adalah mentor ya. Mentor jadi peran dari teman guru yang lain. Jika temannya itu bertanya yo diajari ora oleh ilmu itu dipek dhewe. Nek sama dhewe itu mati, itu gak nggo ilmu itu. Yang hanya ada satu amal soleh, yang kedua apa Pak? Lali aku. Ya itu ya. Ilmu yang kita dapatkan di dunia harus kita sebarkan di dunia biar tidak mati obor. Ya istilahnya bahwa mati obor itu generasi kita sudah tidak mendapatkan ilmu lagi. Itu lagi. Contoh banyak itu ilmu di pencak silat itu mati obor banyak ya. Terus kemudian kalau kita lihat perpustakaan tertua kalau kita di IG itu ya, saya tuh heran. Di Belanda itu foto-foto lawas zaman dulu tahun 1910 itu punya. Gitu. Ternyata perpustakaan Jawa atau Indonesia kuno itu yang terlengkap ada di Leiden Belanda. Jadi Wong-wong itu luwih ngerti Indonesia kaya apa luwih ngerti. Ya tidak pakai obor, kita sih bingung ya. Berikutnya pendorong kolaborasi antar guru, membangun dialog antar pemangku kepentingan dan sebagainya. Jadi kita kalau pinter orang pinter dhewe, kalau bersama-sama kan lebih cepat gerakannya ya. Lebih cepat gerakan. Berikutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini murid harus diajarkan menjadi pemimpin karena dia nanti setelah lulus otomatis akan menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam lingkungan, keluarga atau pemimpin dirinya sendiri. Berikutnya nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Ini kita. Nah pertanyaannya, berdasarkan pengalaman kita itu, apa saja yang pernah kita lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Tentunya banyak sebenarnya, hanya kita tidak menuliskan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Nah,
itu sebenarnya sudah kita praktekkan. Nah, ini adalah peran sebagai pemimpin pembelajaran PJK yang kemarin Gerak Jasmani ini sudah saya praktekkan. Nah, berikutnya berikutnya untuk slide ketiga. Nilai dan peran sudah. Kita lanjutkan adalah pemetaan. Nah, ini sudah ada ilmu kepala sekolah ya. Meskipun ya ini tidak kepala sekolah saja, kita mempunyai visi misi untuk murid-murid kita juga bisa. Nah, ini contoh saja ini, misalkan kita membangun visi mewujudkan peserta didik yang religius, intelektual, sehat jasmani dan rohani. Ini visi kita. Jadi kita itu sebagai guru, aku harus ngajar ini misalkan semester awal atau baru masuk ke sekolah baru atau menjadi kepala sekolah baru. Itu yang pertama adalah harus mempunyai visi. Anakku harus tak gawe ini, sekolahku harus tak gawe ini. Cuman ada dua caranya. Ada yang pertama itu wis nggawa konsep sih. Misalkan sekolahku harus tak gawe Adiwiyata Mandala misalnya. Ada yang delok-delok sih mengidentifikasi kelebihan kekuatan ini sekolah itu apa ya. Baru kita menyusun visi. Oh, kelebihannya ini. Sama dengan pelatih itu ya. Pelatih itu apa pelatih di kontrak ini? Misalkan kontrak A. Saya punya visi. Permainannya tak gawe ini. Maka saya harus mencari orang-orang yang mampu menerapkan visi saya. Itu adalah konsep membawa itu tadi. Tapi nek delok sih, mengidentifikasi sih, bocah kaya apa tuh ya. Nah, itu berarti orang-orangnya kayak apa, nah, kemampuannya kayak gimana. Itu baru menyusun visi, berarti itu mengidentifikasi dulu. Nah, baru menyesuaikan. Nah, ini pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan untuk mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan visi. Ini dulu kekuatan si Oppo ini sebenarnya seperti ini. Yang kedua, untuk mengetahui peran dan fungsi masing-masing pihak untuk menentukan strategi yang akan diambil dalam mewujudkan visi, menumbuhkan suasana yang positif. Nah, ini adalah pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan. Terus asetnya itu kekuatan yang dimiliki serta peran dan manfaatnya itu Oppo. Ada aset orang, ada sekarang yang masuk kepala sekolah, guru, murid, komite dan sebagainya. Ada aset tempat bisa gedung-gedungnya ini, gedungnya lengkap atau enggak dan sebagainya. Ada aset lingkungan misalkan lingkungannya itu lingkungan yang bagaimana, pergudangan dan sebagainya itu. Yang saya bingung itu sekolah lingkungan lor alun-alun Madiun itu dicepit hiburan malam itu seperti itu, lingkungannya seperti itu ya. Akhirnya sekolahnya sepi. Nah, berikutnya adalah komunitas. Nah, komunitasnya di Lopo, pramuka, biasanya ini di ekstrakurikuler ya. Ada komunitas alumni kan, mungkin komunitas olahraga. Kemudian forum siswa. Kalau forum siswa ini biasanya di SMP ya, sekolah lanjut ada OSIS, ada apa itu penegak disiplin ya. Kalau kuliah ada MEDWA dan sebagainya. Itu komunitas. Aset-asetnya kita lihat dulu. Nah, kemampuannya gimana, kekuatannya. Terus ada CGP. Sekolah di situ ada CGP-nya enggak? Calon guru penggeraknya enggak? Oh ya, ada. Pantesan sekolahnya maju misalkan. Gitu loh. Nah, sekarang berikutnya kekuatan, peran dan manfaat CGP. Misalkan kita identifikasi dulu. Kekuatannya mandiri, efektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Peran manfaatnya apa? Nah, itu mampu bekerja sama dengan rekan guru dan pihak-pihak lainnya untuk melaksanakan program, memiliki pengetahuan yang cukup terkait pembelajaran di kelas, meningkatkan kolaborasi antar sesama rekan guru, antusias, memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini kita catat disik mengidentifikasi kekuatan. Berikutnya murid. Kekuatannya itu, misalnya mempunyai kepercayaan agama, memiliki potensi untuk berkembang, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki tubuh yang sehat. Peran manfaatnya apa? Sebagai subjek dan objek pembelajaran. Jadi diapa nih, ayo bocah kuwi kan.
Berikutnya sarana pengembangan potensi diri, belajar hal dan pengetahuan baru yang bersumber dari manapun. Berikutnya rekan guru. Nah ini mau rekan-rekan guru ini kayak apa? Mau belajar hal-hal baru. Kalau di sini saya anggap apa itu mau belajar. Di sini teman-temannya mau belajar hal baru. Insya Allah kita sudah IT sudah mampu semua, walaupun ada yang sederhana, tapi mayoritas sudah di atas sederhana. Berikutnya ada pembelajaran berpusat pada murid, perubahan mindset yang lebih inovatif dan peran manfaat, kolaborasi dengan rekan sejawat, menggali ide baru, berpotensi dengan akhir manfaat. Kepala sekolah kooperatif dan terbuka, memotivasi kegiatan positif, kebijakan berpihak pada guru dan murid. Peran manfaatnya yang jelas mendukung program, membantu pengadaan sarpras, memfasilitasi kebutuhan. Nah, orang tua atau komite, misalkan kita sudah habis mengumpulkan komite, kekuatannya mendukung program aktivitas sekolah, membangun komunikasi dan kolaborasi. Peran manfaat memberikan dukungan secara material dan spiritual, ikut mengontrol sewa, menjembatani komunikasi dengan Budi. Ini kalau SMK, Budi itu dunia industri itu, dan dunia pekerjaan itu biasanya. Tenaga kependidikan ini TU ya, atau kalau kita punya Pak Eko gitu ya, Pak penjaga, memberikan layanan yang bersifat administratif demi kelancaran support sistem dalam organisasi sekolah. Ini kalau kita TU, Mbak Pio ini operator sekolah, kita punya operator sekolah. Peran manfaat memberikan pelayanan pengelolaan data, pengelolaan keuangan, pengasipan dan layanan sekolah, membantu pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras. Nah, lingkungan misalkan banyak lingkungan, ada tempat ibadah, ada apa itu? Kalau di sini lingkungan perkantoran, lingkungan pergudangan. Di sini ada kekuatannya memiliki halaman yang luas, memiliki ruang kelas, ada toilet, tempat ibadah. Kita lanjut. Kalau yang luar, tanah landai dan subur, pengairan lancar. Ini kita, wilayah kita ya. Akses dekat dengan jalan raya utama dan banyak pergudangan. Dapat digunakan penunjang ya, pembelajaran kontekstual bidang pertanian terutama sawah. Dapat digunakan sarana pembelajaran kontekstual tentang alur perdagangan. Karena di situ kita banyak perdagangan dan jual beli mobil dan sebagainya. Kalau alat penunjangnya ada kekuatannya, ada bangku, kursi, ini benda ya, atau media bisa. Kita lanjut. Komunitas ada pramuka dan forum musyawarah siswa. Kalau pramuka ini kita punya forum musyawarah siswa di SD pada umumnya. Oke, dilanjut. Terima kasih. Berikutnya budaya positif di sekolah. Nah, ini ada 5. Disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, segitiga restitusi. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Dan yang kelima adalah keyakinan kelas. Ini nanti lihat, ini baru ini ya. Menurut saya baru, tapi nggak tahu ini kayaknya diadopsi dari ilmu-ilmu psikologi ya. Nah, disiplin positif itu maksudnya adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang diyakini dan dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Contoh, hadir tepat waktu, disiplin administrasi dan aksi. Berikutnya yang ketiga, mengajar dan mengembangkan peserta didik agar optimal. Ini adalah disiplin kita. Misalkan contoh seorang guru. Berikutnya yang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ditunjukkan oleh manusia pasti mempunyai tujuan, baik perilaku positif maupun negatif. Ya. Bocah entah negatif atau positif pasti dia mempunyai tujuan. Perilaku yang muncul pada manusia pada umumnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu
Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Untuk apa hal ini sebenarnya? Mengetahui motivasi perilaku manusia itu nanti kita jelaskan setelah berikutnya. Berikutnya adalah proses restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jadi kita kalau menemui anak yang berperilaku tadi baik negatif maupun positif, maka kita berpedoman pada cara restitusi ini. Bagaimana anak itu tidak jatuh harga dirinya, bagaimana dia merasa nyaman, bagaimana dia kembali ke kelompoknya tadi, dia dalam keadaan karakternya itu lebih kuat. Artinya dia tidak malah jatuh. Nah, itu adalah tugas guru. Memang juga angel, tapi kita sebelum menghakimi itu kita harus mikir dulu maksudnya ya, mikir dulu anaknya apa ya. Nah, posisi kontrol restitusi. Dalam menangani sebuah kasus, seorang guru harus mengetahui bagaimana memposisikan diri. Dasar dari keputusan posisi tersebut adalah mengetahui kebutuhan dasarnya terlebih dulu. Kira-kira dicari pengen tak hargai, apa dia itu ingin menghindari hukuman, apa dia itu memang mempertahankan bahwa saya itu benar. Kita harus tahu dulu tersebut. Nah, kita posisi kontrolnya restitusi sebagaimana? Kita masuk, atau kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita berposisi sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima, bagaimana kita sebagai manajer. Ini sebenarnya ada contoh-contoh kasusnya sebenarnya. Nanti kalau ini kemarin tidak saya tulis karena contoh kasusnya panjang. Nah, kita suruh identifikasi kita itu sebagai penghukum atau kita sebagai teman. Nah, itu kita dilatih pada saat kita guru penggerak itu dilatih. Nah, nanti kalau kita punya waktu panjang, tak kasih contoh-contohnya misalnya. Berikutnya ini segitiga restitusi. Proses restitusi mempunyai tahapan, yaitu satu, menstabilkan identitas. Bocah kuwi iki distabil dhisik. Ojo langsung dihakimi. Kowe nyapo rambut, kowe nyapo ra gara PL, awakmu nyapo kok bengok-bengok dan sebagainya. Distabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dicari bener tenan ora wingi iki seperti itu. Dicari. Divalidasi dulu tindakan salahnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Keinginanmu ini sing piye? Keyakinanmu ini sing piye? Bagaimana harus kita gali dulu. Proses ini dapat dimasukkan dalam penanganan kasus, terutama saat mulai proses penggalian informasi hingga pengambilan keputusan. Langkah konkretnya, memposisikan peserta didik pada orang yang tidak bersalah terlebih dulu. Pertama itu. Yang kedua, kemudian ditanya untuk memvalidasi tindakan salahnya. Yang ketiga, dilanjutkan dengan mengajak berbuat seperti keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Barangkali dia berbuat seperti itu punya tujuan yang lain yang dia yakini. Ya. Contohnya, kadang-kadang kita kebetulan beragama. Saya itu punya teman dulu kuliah. Pada saat PPL mengajar itu, pada saat upacara itu nggak mau hormat kepada bendera. Itu ada loh. Ya, itu memang apa ya? Pemikiran yang agamis seperti itu ada. Dia tidak mau hormat pada bendera. Nah, seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Pada saat menangani kasus diperlukan kesabaran dan perlu rasa empati. Peraturan memang harus ditegakkan, namun pada saat pelaksanaannya juga harus dibangun rasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang tidak memandang perbedaan ras, agama, negara maupun bahasa. Keyakinan atas nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam sekolah atau kelas
dinamakan keyakinan. Jadi kita itu yang diutamakan itu kebajikan dhisik, nilai-nilai dhisik. Beda karo hukum, beda. Hukum salah. Hukum. Tapi kita sebagai guru di apa itu mikir dulu sih gitu loh, maksudnya akan omong ini benar orang, melukai anak apa tidak, menjatuhkan anak apa tidak. Terus bagaimana dia kita bangun agar dia menjadi mempunyai karakter yang baik. Kemarin saya praktekkan pada saat saya mewawancarai Farhan sebenarnya. Tapi lupa enggak, saya muat di laptop ada. Nah, coro-coro seperti itu apakah sesuai dengan pemikiran Kak Hadi? Nah, diajar Dewantoro. Menurut saya sesuai. Ternyata, maksudnya ternyata setelah saya pelajari sesuai. Ya mungkin harus di sehingga materi ono harus dirancang. Maksudnya yang memang sesuai. Rujukan pendidikan di Indonesia didasarkan atas pemikiran Diajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka menjadi manusia yang selamat di hari depan. Berdasarkan pemikiran tersebut, proses budaya positif dengan proses restitusinya itu sudah sangat tepat. Mengapa demikian? Nah, itu tulisan itu lah. Karena dalam proses restitusi itu merekomendasikan untuk tidak menuntut, namun menuntun peserta didik menuju keyakinan kelas dengan nilai-nilai luhur yang dipercaya. Jadi kita tidak menuntut tapi nuntun. Ya seperti driver tadi menuntun. Gambaran penjelasan proses restitusi yaitu dimulai menstabilkan identitas. Proses ini berarti memberi ruang peserta didik untuk lebih nyaman, ya, distabilkan dulu lebih nyaman dan tidak menimbulkan permusuhan. Yang kedua, proses kedua, validasi tindakan salah, yaitu pada saat dalam posisi nyaman maka peserta didik akan mudah diajak komunikasi dan diskusi serta mudah mengakui kesalahannya karena dia masih tidak omongan santai. Berikutnya proses ketiga, keyakinan kelas. Proses ini peserta didik ditelusuri keinginannya. Setelah terjawab, kemudian diarahkan ke arah nilai-nilai yang luhur yang dipercayainya. Maka proses ini dapat dikatakan menuntun bukan menuntut karena anak mempunyai tujuan dan kodratnya masing-masing. Gitu. Misalnya badannya gemuk, misalnya suruh lompat sak tinggi. Wah, apa lompatanmu sak ngono kuwi? Ya badannya gede sak ngono lho, misalnya gitu. Sakmono apa? Lompatan sak ngono iki ya ora apa jenenge ora apik lho iki. Lah antara yo orangnya, oh nek gemuk iki apa ya cocoknya tolak luru. Nah, misalkan kita lihat orang ada tolak luru rata-rata badannya gede. Memang yang badannya gede itu kan tenaganya memang besar, tapi dia kelincahan, kecepatan dan sebagainya itu pada umumnya kurang. Ya pinter-pinterin dulu. Seperti itu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan pikiran atau keinginan anak. Jelas itu. Apa yang kita inginkan itu ternyata juga belum tentu sesuai keinginan anak. Anak mempunyai tujuan, punya kodrat, punya keinginan masing-masing. Kita belajar menuntunnya. Gitu. Seperti dulu itu saya tuh paling gak senang di senam irama misalnya. Pelatihnya ini gurune nek ngelatih ya winter ngono kae tapi sama sekali saya itu enggak tertarik gitu maksudnya sak pinter-pintere dia tapi gitu melihat itu saya tuh enggak tertarik gitu. Akhirnya saya juga enggak begitu intens pokoknya ngikut aja. Berbeda dengan orang cerita sing blog sepak bola, voli, dosennya ngajarkan seperti itu. Sakjane kuwi yo pemain bola tapi ceritanya dia menarik itu iso wenang ngikuti ya gitu. Nah, itu adalah karena memang saya intens di situ, ketertarikan gitu. Saya kira cukup dari saya untuk kali ini tentang pengimbasan modul 1. Barangkali rekan-rekan nanti ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau nanti kurang atau jawabannya kurang jelas atau ingin penjelasan yang lain dapat kita lanjutkan di lain waktu. Saya kira itu Pak dari saya. Mohon maaf jika ada mungkin ada umpan balik dari Bapak untuk saya sebelumnya.
sebelumnya kita berikan tepuk tangan. Ya, untuk penyampaiannya alhamdulillah bagus. Dan saya kalau boleh menilai ya 8,5. Ya, dan inilah memang dari Bapak Ibu, mungkin bukan kepada Pak Agus pribadi, tetapi kita akan mengenalkan program guru penggerak itu seperti ini yang namanya. Pak Agus ini sudah dinanti oleh LMS saat ini, dan dipaksa mau tidak mau harus mengikuti, tidak bisa hanya dibuka terus ditinggal karena open mic dan open kamera. Ada sekarang ini kejadian-kejadian mengikuti pelatihan, tapi kadang hanya isi daftar hadir. Saya termasuk salah satu yang kebetulan saya ingin mencoba. Saya tidak mengikuti sama sekali, mengikuti hanya daftar hadir saja, dapat sertifikat. Guru penggerak tidak bisa seperti ini. Saya ingin melihat program-program yang lain yang ditawarkan di beberapa tempat itu seperti apa. Nah, ternyata kalau bagus program guru penggerak ini, gerbongnya besar Bapak Ibu, gerbongnya besar dan manfaatnya insya Allah juga sangat besar. Semuanya berpusat pada murid, bagaimana menumbuh kembangkan rasa keinginan untuk belajar kreatif, terus inovatif, dan itu semua itu dibekali di guru penggerak ini. Maka itu alhamdulillah SD jenengan itu salah satu SD yang beruntung ada salah satu guru penggerak di sini. Ya, ini alhamdulillah. Jadikan Pak Agus ini mungkin sebagai rujukan. Pak, ini anakku seperti ini bagaimana? Mungkin Pak Agus basicnya mungkin apa ya, untuk basic Pak Agus kan olahraga gitu. Sehingga mungkin kata-katanya mungkin kurang luwes gitu. Iya. Iya, saya ingin kurang luwes ya teman. Cuma ada beberapa hal yang kalau kita nanti menghadapi suatu kenyataan, insya Allah banyak sekali trik dan teknik yang dibagikan melalui guru penggerak. Ya, dan itu bisa jadi ini di kita ada untuk situasi yang ada di sini, dan ini nanti akan ada satu nanti ada form yang akan melihat, akan meminta nilai dari Bapak Ibu untuk menilai Pak Agus ini nanti, dan juga pada siswanya, bagaimana siswa nanti ketika misalnya ada anak, Pak saya mau poli, apakah itu nanti dituntun atau dan seterusnya, itu nanti tetap ada. Itu nanti ada formnya detail Pak di berikutnya, dan juga di dalam komunitas. Kenapa saya meminta mungkin bagus adalah link saja, link untuk pengetahuan baru. Ya. Komunitas nanti akan dibentuk seperti ini, sudah bagus. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Saya rasa tidak masalah. Karena memang komunitas nanti mungkin akan dibentuk dimulai dari seperti ini, yang insya Allah di Lokakarya kedua nanti kita akan bahas bagaimana membentuk komunitas yang insya Allah ini juga sudah terjadi gitu loh di sini, meskipun komunitasnya hanya satu SD. Nah, untuk membentuk komunitas itu tidak harus yang langsung besar, tapi ada yang dimulai dari diri kita, dimulai dari kesamaan kebutuhan di kita. Oh ini anak-anak kita seperti ini, anak-anak kita ternyata ada mungkin semakin lama semakin turun, mungkin bagaimana ya, permasalahan tidak hadapi bersama-sama. Insya Allah dari kesamaan persepsi, kesamaan visi, nantinya ibarat orang itu nek wis gulung giling, tinggu ngantem niku tuh ora bakal ora loro. Carane napa? Jenengan diantem sego. Nggih. Kira-kira mau teko kenek kan mboten loro, tapi nek wis digawe golong. Ya kan? Inilah
Maka dari itu komunitas ini penting karena nanti kalau sudah terjadi suatu yang seperti ini, insya Allah nanti akan membuat komunitas yang ada di sini baik pada siswanya, baik pada lembaganya. Insya Allah seperti itu. Jadi guru penggerak itu menggerakkan komunitas, menggerakkan teman sejawat, menggerakkan siswanya, menggerakkan bahkan lingkungannya. Kayak Pak Christian juga menggerakkan lingkungannya. Cuma yang paling fokus ini adalah di sekolah. Fokus pada siswa. Apa kebutuhan siswa itu yang akan di Pak Christian seni ya? Seni ya? Basket, tapi di apa lingkungan juga terkait dengan itu apa ya, kayak perdagangan, komunitas. Kalau Pak Agus ini komunitasnya di luar kan di bola, di poli itu. Jadi monggo Bapak Ibu, ada Pak Agus yang alhamdulillah tidak semua SD yang ada di sini mendapatkan seperti itu. Ada teknik-teknik yang sebenarnya sudah banyak sekali disampaikan melalui program guru penggerak, dan saya yakin bahkan ngantuk nih gak kena, kecuali menurut saya Bapak Ibu sinyal rusak ini pun harus sinyal. Tapi kan nggak mungkin ya. Hari ini sinyal bagus, besok sinyal rusak atau sinyal jelek kan nggak mungkin ya. Kalau sudah sinyal bagus itu nanti kita lihat dari masing-masing, saya dari pengajar prakteknya akan melihat apa kendala-kendala yang dialami oleh guru penggerak. Nah, kendala-kendala itu nanti bagaimana cara mengatasinya. Kalau sudah dilaporkan, sudah teratasi, terus menggunakan alasan sinyal jelek, itu kan berarti kembali ke zaman gitu ya. Itu saja mungkin feedback saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan budaya positif ini luas Bapak Ibu. Budaya positif itu luas sekali. Bisa jadi mungkin ada yang misalnya anak itu ibaratnya kalau dipanjang dilihat ke depan lagi adalah mungkin salah satu yang akan menarik diri kita untuk ke surga nantinya. Maka terkadang ada yang melakukan penyambutan di depan, ada yang seperti itu. Yang insya Allah itu nanti meskipun niatan kita itu bukanlah sesuatu yang untuk pamer, tetapi kalau itu dilaksanakan dan dilihat oleh orang kan tidak masalah. Itu saja Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Itu saja Agus jawab, dan alhamdulillah sudah bagus. Sekian kekurangan dari saya juga mohon maaf. Terima kasih Pak Amit selaku pendamping praktek saya. Untuk saya sendiri jika ada kekurangan dan sebagainya, tentunya tadi yang mungkin tentang restitusi itu tadi tidak saya contoh tadi, mungkin gambaran koyopo gitu pada saat kita pelatihan mungkin belum bisa saya jelaskan di sini karena dipanjang prosesnya tahap-tahapannya itu banyak. Nanti kita bisa belajar sendiri di rumah proses restitusi itu. Jadi melihat anak seperti itu, kita kalau saya sebagai kepala sekolah melihat guru seperti itu, jadi saya boleh ya apa guru gue misalkan Pak Guru ini sih boleh ya apa misalkan bagaimana dan sebagainya. Nah itu nanti mendapat pengetahuan itu di cara mempelajari restitusi dan bagaimana cara menyelesaikan atau minimal mendatarkan konflik-konflik yang awalnya bergejolak. Saya kira dari saya, jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Selamat pagi Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini Mas Farhan, saya panggil ke sini, Pak Agus ingin mewawancarai Mas Farhan tentang belajarnya. Ya, saya lihat Mas Farhan ini nilainya bagus-bagus, maksudnya. Tapi Mas Farhan sering tidak masuk. Iya, benar. Ya. Nah, pada saat pembelajaran tatap muka, Mas Farhan sering tidak masuk. Tapi
gurunya mengasih tugas daring, ya toh. Terus Mas Farhan juga mengerjakan dengan baik, nilainya juga bagus-bagus. Itu kenapa Mas Farhan? Kok nggak masuk itu kenapa? Nah, dijawab. Kok nggak tahu? Apa senang belajar di rumah? Iya. Kemarin pas nggak masuk itu kenapa? Kemarin itu sakit ya? Sakitnya apa? Oh, habis sunat ya. Jadi belum bisa berjalan gitu, ya. Terus Mas Farhan kalau di rumah belajar sama siapa? Sama ibu. Tugas-tugasnya penuh ya, dikerjakan semua. Loh, kok nggak tahu? Yang mengerjakan Mas Farhan apa ibunya? Saya sendiri. Iya. Nah, iya kan tugasnya di pelajaran PJOK-nya Mas Farhan penuh, maksudnya mengumpulkan terus ya. Nilainya juga bagus-bagus. Mas Farhan nyaman nggak belajar di rumah dengan daring itu? Tidak nyaman. Senang belajar di sekolah. Terus menurut Mas Farhan pembelajaran yang paling menyenangkan dan nyaman itu pembelajaran yang bagaimana? Yang di rumah daring atau yang pembelajaran tatap muka di sekolah seperti ini? Atau campuran? Maksudnya belajar di sekolah juga belajar campuran di rumah. Suka yang mana? Di sekolah ya, belajar di sekolah. Terus Mas Farhan keinginannya itu yang bagaimana? Tetap belajar di sekolah terus? Iya. Kalau dikasih tugas daring masih suka enggak? Masih suka mengerjakan di HP gitu ya? Masih suka seperti itu juga suka ya? Terus Mas Farhan kalau belajar dengan lihat internet sama penjelasan Bapak Ibu guru di sekolah, suka yang mana? Suka yang mana? Kok nggak tahu? Di sekolah suka diajarkan Bapak Ibu guru? Iya. Iya, tolong jawab yang ada. Terus kemudian kalau ditanya Pak Agus seperti ini, Mas Farhan merasa susah apa tidak? Atau tidak suka itu? Tidak suka. Apa tetap suka ya? Nggak apa-apa ya? Berarti Mas Farhan itu kemarin tidak masuk karena sakit ya? Tapi masih bermain-main ya di rumah? Sudah bisa jalan? Sudah bisa jalan sebenarnya ya? Berarti Mas Farhan mulai hari ini harus rajin masuk sekolah, iya. Ya, terus kemudian juga harus rajin mengerjakan tugas seperti biasanya, iya. Saya kira cukup Mas Farhan ya. Untuk kali ini semoga Mas Farhan kedepannya semakin rajin masuk sekolah dan juga mempertahankan prestasinya, ya. Dan saya kira cukup ya. 1, 2, 3. Saya senang dituntun oleh Agus untuk menaati peraturan sekolah.